无妨。苏家卓真来找死！我已经通禀了老总。明日有一场好戏看了。众直刀，好刀，好刀啊！胆敢强闯我紫殿宗！本上。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 121 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Subaitian yang meminta dua orang utusan dari Sekte Istana Ungu untuk berlutut meminta maaf kepada ayahnya. Tentu saja permintaan Subaitian membuat dua orang utusan langsung tertawa karena seorang bocah berani-beraninya memberikan perintah kepada mereka. Karena Subaitian sudah kesal, pada akhirnya dia pun langsung memberikan tabokan kepada salah satu utusan Sekte Istana Ungu. Bang MC juga langsung memberikan tekanan kepada utusan yang lain untuk membuat mereka berdua ketakutan. Mendapati rekannya mendapatkan tekanan membuat utusan Istana Ungu khawatir. Dia tidak menyangka kalau Subaitian yang mereka anggap seorang bocah ternyata punya kekuatan mengerikan. Dia kemudian berbicara kepada Subaitian kalau dirinya merupakan salah satu pelindung yang ada di Istana Ungu. Jika Subaitian berani untuk menyakitinya, maka Istana Ungu tidak akan tinggal diam. Memangnya kenapa kalau kamu berasal dari Istana Ungu? Ucap Daokui yang muncul di aula kediaman keluarga Su. Daokui tanpa banyak basa-basi langsung memberikan serangan pedang kepada pelindung Istana Ungu. Dianzong又如何？ Pelindung Istana Ungu tidak menyangka kalau di kediaman keluarga Su ada seseorang praktisi yang berada di ranah Martial King. Sementara itu Subaitian berkata kalau pelindung Istana Ungu harus berhati-hati karena keluarga Su tidak segan untuk membunuh siapapun yang mengganggu mereka. Ketika Daokui kembali melakukan serangan, akhirnya pelindung Istana Ungu langsung meminta maaf atas kelancangan yang sudah dia perbuat. Pelindung Istana Ungu langsung berlutut untuk memohon ampunan kepada Su Liuji dan juga Su Qinglian. Sementara salah satu rekannya yang lain juga memohon maaf karena dia tidak mengetahui kalau keluarga Su mempunyai orang kuat seperti Subaitian dan juga Daokui. Akhirnya Su Qinglian meminta Subaitian untuk melepaskan mereka berdua dan membiarkan mereka pulang ke Istana Ungu. King Subaitian mempersilahkan mereka berdua untuk pulang dan menyampaikan pesan kepada ketua Sekte Istana Ungu bahwa Bang MC akan datang besok pagi untuk meminta penjelasan. Daokui kemudian melemparkan kedua orang utusan ini untuk pergi meninggalkan kediaman keluarga Su. Beberapa saat kemudian King Subaitian pergi ke kamar Nona Mei-er yang sudah sadarkan diri. Mei-er tampak langsung memeluk Subaitian karena dia berterima kasih atas bantuan yang diberikan Subaitian kepadanya. Subaitian meminta Nona Mei-er untuk banyak beristirahat karena luka yang dia derita belum sembuh sepenuhnya. Karena kultivasi Nona Mei-er sudah hilang, maka dia berencana berlatih dari awal lagi untuk mengembalikan kultivasinya. Subaitian pun bisa memahami hal tersebut. Dia kemudian berniat menyerahkan teknik Xuanbing kepada Nona Mei-er untuk meningkatkan kecepatan latihan kultivasi. 无妨。
Tidak butuh waktu lama, Subetian berhasil menyerahkan teknik Xuanbing kepada Nona Mei Er. Tentu saja pemberian teknik ini sangat disyukuri oleh Mei Er. Dia pun sangat berterima kasih karena Subetian sudah memberikan banyak sekali pertolongan. Bahkan di sini Mei Er berniat membayar kebaikan King Subetian seumur hidup. Tapi Subetian menjelaskan kalau dia dan Nona Mei Er tidak perlu banyak bicara lagi karena dia akan segera pergi ke Istana Ungu besok pagi. Diketahui Nona Mei Er sendiri ingin pergi ke Danau Qingzi karena di dasar danau tersebut dia bisa meningkatkan latihan 2 kali lipat. Besok pagi rencananya dia akan mulai pergi berlatih. 你我之间无需多言。青子湖底的修炼空间。 Sementara itu di Istana Ungu, pelindung Si yang menjadi utusan menyampaikan kepada ketua sekte bahwa mereka mendapatkan kekerasan dari keluarga Su. Tentu saja hal ini membuat ketua sekte marah besar. Dia menganggap pelindung Si sangat tidak berguna karena melawan seorang bocah saja kewalahan seperti ini. Pelindung Si kemudian berkata kalau keluarga Su akan datang ke tempat mereka besok pagi untuk meminta keadilan. Ternyata di kediaman Istana Ungu sudah ada seorang pak tua dari keluarga Qin yang ingin menikahkan Zhao Jingrong dan anaknya. Dia meminta ketua sekte Istana Ungu untuk membereskan masalah yang dibuat oleh keluarga Su. Ketua sekte Istana Ungu meminta Pak Tua Qin untuk tenang karena dia akan membereskan keluarga Su jika besok pagi mereka datang ke tempat ini. Pak Tua Qin menjelaskan kalau dia sudah mengabarkan kepada leluhur keluarga dan leluhur keluarga akan datang ke Istana Ungu besok pagi. Tentu saja hal ini membuat ketua sekte Istana Ungu senang karena dia merasa akan ada pertunjukan bagus besok pagi jika leluhur keluarga Qin datang ke Istana Ungu. 苏家卓真来找死，我已经通禀了老总。明日有一场好戏看。 Singkat cerita, keesokan harinya Subetian dan rombongan sedang berada di perjalanan menuju Istana Ungu. Keraguan jelas terlihat di wajah Qinglian karena dia takut terjadi sesuatu kepada keluarga Su mereka. Dia pun meminta Subetian untuk kembali ke kediaman keluarga Su. Akan tetapi Subetian meminta kakaknya untuk tenang karena selama ada dia maka keluarga Su pasti akan baik-baik saja serta mendapatkan keadilan dari Istana Ungu. Di saat yang sama Subetian memberikan sebuah pedang langit kepada Daokui sebagai hadiah. Pedang langit ini merupakan pedang pemberian senior wanita kekasih dari Su Beihuang. Daokui sangat kaget dan senang karena dia mendapatkan hadiah berupa pedang langit. Subetian pun meminta Daokui untuk melakukan pengetesan kepada pedang tersebut guna menghancurkan formasi pelindung di Istana Ungu. 天道！ Beberapa saat kemudian, rombongan King Subetian sudah sampai di Istana Ungu. Gak pakai panjang lebar, Daokui langsung turun untuk meminta Istana Ungu memberikan sambutan karena keluarga Su sudah datang. Teriakan dari Daokui tentu saja langsung memancing formasi dari Istana Ungu. Formasi ini langsung melakukan serangan kepada Daokui. 不知死活的东西！ Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh Daokui untuk menggunakan pedang langit guna memberikan perlawanan serta menghancurkan formasi petir ungu. 总决刀！好刀，好刀啊！ Setelah formasi petir berhasil dihancurkan oleh Daokui, Subetian dan rombongan langsung turun untuk masuk ke dalam sekte. Akan tetapi mereka langsung dihadapkan oleh binatang monster yang sudah dipersiapkan oleh Istana Ungu. Ketua sekte Istana Ungu meminta Subetian untuk pergi sekarang juga. Jika tidak, maka Istana Ungu akan melakukan tindakan kekerasan untuk mengusir keluarga Su dari tempat ini. Meskipun binatang monster yang dikeluarkan oleh Istana Ungu cukup ganas, tapi Subetian sama sekali tidak gentar. Bang MC hanya tersenyum ketika mendapatkan tekanan dari binatang monster tersebut. 胆敢强闯我紫殿宗！本圣
Aku cukup penasaran bagaimana tindakan yang akan dilakukan oleh Istana Ungu kepadaku, ucap Subetian di depan gerbang Istana Ungu. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.